Setelah reunian tersebut, tiba-tiba ada WA misterius tengah malam. Assalamualaikum ukhti. Suara kambing gimana bu? Suara kucing? Ya. Suara bebek? Suara buaya gimana? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati, di luar sana ada 2 spesies ya. Ada buaya hijrah sama ada playboy syariah. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Mereka tuh udah punya template. Habis assalamualaikum, masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Luar biasa ya. Lihatlah bagaimana Allah menggunakan kata bahasa Arab untuk langkah adalah khittah. Tapi Allah menggunakan bentuk jamak di dalam Quran. Khutuwat. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Lihat langkah-langkah. Setan tuh sabar. Kalau perlu ajak nih ke kanan dulu. Ingetin dia tahajud dulu. Ya. Nah, coba udah beres. Ketika dari awal udah langsung kita blok, selesai urusan. Yang repot kan kalau diladenin. Jangan lupa tahajud ya. Dibalas lagi. Iya bang, ini aku juga lagi ruku. Ini be. Repot ya. Karena kalau diladenin, beres tahajud ngobrol, ih kamu masih lucu ya seperti dulu. Cia, menggali kenangan lama kayak yang iya. Ya, dulu mah gadoin upil bareng kali ya. Begitu beres, kayaknya nggak cukup nih kita hanya berbicara di sini saja. Suamimu marah nggak kalau aku chat? Alah, kalau tahu bakal marah juga nggak akan chat antum ya. Bagaimana kalau kita besok makan siang? Udah ngaco asli ya. Bagaimana? Ya dari awal, dari assalamualaikum ukti langsung blok. Gak akan ada perasaan apa-apa itu. Coba tanya gerak orang-orang yang pada udah kepalang selingkuh. Sudah terlampau berdalam perasaan ini kok. Ya ampun. Kan antum yang memperdalam. Jadi jangan diladenin. Jangan diladenin. Tutup pintu-pintunya. Makanya perintahnya wala taqrabuz zina. Jangan dekati. Karena nanti ada titik di mana kalau misalnya kita udah terlampau dekat nggak sanggup nolak gitu. Ya. Bun, ketahuilah laki-laki itu mulutnya nggak cuman bau jigong, tapi juga pandai bicara. Ya. Karena kalau perempuan makan kadang sadar kan, nggak perlu yang ganteng. Tapi ketika akhirnya dia selalu bisa menyediakan bahu, lucu itu. Lucu mah sekarang bisa belajar di stand up comedy ya. Intinya mah hati-hati lah. Ya. Jangan sendirian ya. Jangan pernah sendirian kalau lagi futur. Cari circle yang baik. Cari circle yang baik. Terus sering-sering wisata rohani ke kuburan. Ya. Iya, ya Allah dulu dia lebih kaya dari saya, sekarang dimakanin cacing juga. Hartanya tidak menyelamatkan, malah bikin anak-anaknya pada ribut. Ya. Kita mah ya harta segini-gininya tapi makan gak makan kumpul. Gak pernah ribut gara-gara masalah duit. Ya. Terus kemana lagi? Ketemu orang sakit boleh. Ada di Surabaya pernah mampir ke rumah kanker Indonesia. Di Bandung pernah ada rumah singgah Al-Fatih. Itu ketemu tuh orang-orang yang umur saya kata dokter udah 6 bulan lagi. Tapi bisa lebih ceria dia. Jadi kalau ketemu yang gitu-gitu tuh masalah kita langsung jadi receh. Ya. Tuh ke rumah sakit tuh ke Mayapada. Cariin aja orang sakit. Kamu sakit apa? Nggak tahu nih. Kemarin sih kebanyakan makan beling. Oh iya, kamu udah lumping berarti ya. Pantesan sakit ya. Tapi ya Allah, kita mau makan apa aja sehat. Ada orang makan pedas dikit masuk rumah sakit. Ibu mau makan cabai berapa banyak nggak sakit perut. Ya paling cuma lancar pencernaan doang. Tapi nggak nyampe masuk rumah sakit. Bebas, alhamdulillah. Yang lain nggak bisa sebebas kita. Terus kita bebas bisa berangkat kemana aja karena sehat. Tidak digunakan ke tempat yang baik-baik. Ya, malu. Ya gitu-gitu. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalau misalkan juga punya support system yang baik, suaminya juga ngingetin, ngajakin. Ya. Oh titip ya, kalau misalkan kalian udah masuk waktu zuhur, belum haid nih, tapi giliran pengen zuhur, telat, mungkin ada kegiatan, waktu 2:30 pengen sholat,
ternyata haid, itu zuhurnya harus dikodok ya. Karena kan haidnya bukan sebelum zuhur. Kecuali jam 11 nih, mandi ya mandinya siang misalkan. Udah gitu nanti beres setengah 12 atau jam 12 kurang itu pengen sholat zuhur karena udah tahu bakal azan nih. Nah, tapi sebelum azan kita udah haid, ya itu ya belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau kalian haidnya udah jam 12 lewat, udah waktu zuhur, jam 2 ngelihat, aduh baru haid, sebelumnya tadi belum. Maka nanti ketika beres haidnya dikodok ya. Karena itu masih termasuk kewajibannya. Ya. Seperti itu. Mungkin itu tambahan secara fikihnya aja. Ya. Istilah mudah-mudahan istiqomah ya, harus perlu juga sih didukung ya, support system baik, punya guru, punya ya pasangannya mudah-mudahan solih, jadi ngajak inget terus, kadang anak-anaknya yang ngingetin, nah sholat nah, mamah juga belum, nanggung tahu nah 2 episode lagi, nah ini kan jangan sampai kayak gitu ya, karena pernah ada yang sampai jadi iklan lu, ada iklan di Malaysia, ibunya lagi sholat duha, telepon rumah bunyi, yang angkat anaknya, kedengeran ternyata itu suara tetangga. Dek, mama kamu mana? Lagi sholat duha, tante. Si ibu teh senang. Jadi ketahuan deh saya sholat duha. Beres-beresnya si anak dibelai, anak ganteng, soleh. Besoknya si ibu keasikan nonton drakor. Jadi baru sholat asar jam 5:30. Ya. Sedangkan azan maghribnya aja 17.47. Ya. 17 menit lagi azan maghrib. Baru sholat. Lagi sholat asar, yang telat banget. Tetangga nelpon lagi, diangkat sama si anak. Dek, mama kamu mana? Jangan bilang deh, jangan bilang. Lagi sholat asar tante. Beres sholat si anak. Kamu ngapain ngasih tahu kayak begitu? Dijewer, bingung. Salah apa saya teh? Ya. Lempeng si anak. Nah ini sholatnya karena apa? Karena Allah atau karena pujian makhluk? Ya. Iklan ini mah ya, intermezzo. Ya. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menguatkan ibadahnya, imannya ya. Lanjut, ada lagi ya tanya? Tuh kan ngerembet, ayo silakan ya. Kalau sedikitan bisa kejawab semua. Kalau kayak kajiannya di Masjid Agung 8.000 orang, repot nanya satu-satu sampai maghrib ya. Kalau ini masih enak ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya itu pernah lihat potongan postingan di Instagram. Jadi seorang syekh di Timur Tengah dengan seorang anak. Anak ini nanya ke bahasa Arab. Iya, saya mau jadi hafiz Quran. Oh iya, bagus gitu. Kemudian si syekh ini balik bertanya, bagaimana dengan ayah kamu? Terus si anak ini ngomong, ayah saya tidak pernah sholat, ayah saya seorang pemabuk. Terus si Ustaz si Syekh ini langsung lesu gitu. Udah postingannya segitu aja gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Oh iya. Apa memang kalau seorang ayah itu nggak sholat, tidak mencerminkan yang baik, anak itu nggak bisa jadi hafiz atau nggak bisa jadi orang yang baik imannya gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya tanyain sama yang postingnya dulu ya. Yuk next. Enggak bentar ya, istilah. Jadi terlalu banyak faktornya Bun. Memang betul. Cara terbaik bagi orang tua yang pengen anaknya jadi soleh, ya orang tuanya jadi soleh dulu. Ya. Tapi kalau ada yang tidak soleh terus gimana? Kan masih banyak faktor lain. Bisa jadi doa neneknya. Bisa jadi ya siapa? Neneknya atau pamannya atau bibinya atau ibunya pernah nolongin orang yang ngedoain mudah-mudahan keturunan kamu soleh-soleh, yang ditolong itu beneran misalkan dekat sekali dengan Allah jadi doanya diijabah. Faktornya banyak sekali, kita nggak ada yang tahu ya. Dan kadang ada orang tua yang memang ngaco misalkan, tapi kalau kata Allah hidayah nanti datang, tobatnya di umur 60, nggak ada kata terlambat. Masih bagus tobat duluan daripada wafat duluan ya. Walaupun betul, kalau kita jadi orang tua, cara terbaik untuk supaya anak-anak ini jadi baik juga, ya, dengan juga jadi soleh, ya. Karena pilar utama pendidikan di dalam Islam itu ada 2, 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan, ya. Sisanya nanti kita tinggal bicara teknis, ya. Tapi doanya harus kenceng, wabil khusus kalau bisa di tahajud, dan juga
keteladanannya. Karena anak-anak itu defaultnya waktu masih kecil, cara pembelajarannya bukan dengan baca buku, dengan cara belajar anak manusia dari paling awal, cara belajar paling pertamanya adalah dengan cara meniru. Ya. Dan perhatikan. Ini di Quran surat Al-Kahfi, surat ke-18, di ayat 60 sampai 82. 60 sampai 82. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Di situ kan Nabi Musa komplain 3 hal terkait apa yang dilakukan Nabi Khidir. 1, ada perahu mau dipakai malah dibolongin. 2, ada anak kecil malah dibunuh. Yang 3, mereka nyampe suatu kota minta dijamu, gak ada yang ngejamu. Waktu mau ninggalin kotanya, nemu rumah anak yatim mau roboh, malah dibangun sama mereka. Kata Nabi Musa, harusnya ini membuat kita layak dijamu nih. Tapi ternyata kita tidak dijamu. Itu yang diprotes ya. Fokus sama yang tadi ketiga. Ketika ada rumah 2 anak yatim ini mau roboh, dibangun ulang oleh 2 orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kan di akhir ayatnya, di ayat ke-82-nya, itu dikasih tahu alasan kenapa Nabi Khidir mau ngebangun rumah anak yatim itu. 1, karena itu kehendak Tuhanmu. Dan yang kedua, wa kana abuhuma solihah, karena ayahnya soleh. Kalau di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, bahkan disebutnya bukan ayahnya, tapi orang tuanya. Perhatikan. Kita bangun rumah, yang bangun siapa? Tukang. Ya. 2 anak yatim ini, rumahnya mau roboh, yang bangun 2 orang nabi Allah utus untuk jadi tukangnya. Karena alasannya apa? Orang tuanya soleh. Karena kalau mau jujur, ya kita khawatir dengan anak-anak itu wajar. Cuman kalau mau jujur, apa andil kita buat mereka? Apa kita yang bikin tangan dan kakinya? Atau bahkan hanya alisnya? Jangankan bikin orang, gambar orang aja kita nggak bisa, jelek, petot-petot, ya. Tapi anak kita punya Allah. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan pencipta anak. Kalau sudah dianggap layak, lihat ayat tersebut. Di ayat tersebut tidak diceritakan bahwa anaknya juga soleh. Tidak diceritakan. Dan bahkan kalau kita baca tafsirnya lebih dalam, ada riwayat dari penjelasan tafsirnya yang menjelaskan bahwa yang soleh ternyata bukan ayah kandungnya. Tapi ayahnya punya ayah. Jadi 7 turunan ke atas. Jadi kalau ada orang yang suka bercanda kaya 7 turunan, bisa jadi dari tafsir ayat itu. Ya. Tapi ketika Allah sudah ridho dengan keturunannya, kita dijagai, bismillah. Dijaga anak-anaknya. Melayakan. Karena begitulah, kalau kenal seorang guru PAUD, gajinya sebulan hanya 250.000 rupiah. Miris ya. Sedangkan dia anak yatim, tinggal berenam. Dia, ibunya, sama adik kandungnya 4. Mana cukup 250.000 6 orang sebulan. Tapi kalau bicaranya sekedar hidup, mereka hidup. Iya tentu nggak bisa makan di resto seperti indah-indah seperti ini, nggak bisa makan daging, belum tentu makan daging tiap hari. Kadang nasi tempe doang, kadang nasi telur doang. Tapi gimana buat sekolah adik-adiknya? Adik-adiknya pada ngapalin Quran semua. Jadi beasiswa semua. Sedangkan circle dulu koko yang dulu masih di Thailand, itu bagi bandar judi duit bukan masalah. Mereka sanggup bayar guru dan sekolah termahal untuk anak-anaknya. Bahkan mereka sanggup bangun sekolah sendiri buat anaknya. Ngapain coba bela-belain beli tanah lagi, sewa arsitek lagi, ngebangun dari awal. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, ada yang anaknya LGBT, mungkin anak ini lupa bahwa leluhurnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf kalau ada yang suaminya namanya Asep ya. Terus ada yang anaknya nyolong dari bapaknya, ada yang macam-macam, ada yang mati overdosis narkoba. Ya. Iya, pendidikan perlu biaya, tapi sumbernya dari mana dulu? Kalau Allah nggak ridho, gampang. Karena kadang begitu. Kadang kita itu nggak sayang sama diri sendiri, Bu, kalau mau jujur. Makanya kadang Allah nggak hukumnya dengan orang yang kita sayang. Apa bukti kita nggak sayang sama diri sendiri? Kita maksiat. Maksiat itu bukti kita nggak sayang sama diri sendiri. Karena kalau maksiat yang rugi siapa? Allah atau kita? Kita. Allah, satu dunia maksiat Allah nggak akan resign jadi Tuhan. Satu dunia taat pun Allah nggak akan dapat komisi. Jadi kalau ketika kita maksiat, aslinya kita lagi jahatin diri kita sendiri. Ya. Masalahnya, kita udah jahatin diri kita sendiri, bahkan punten ya, udah kena batunya beberapa kali masih nggak berhenti. Tapi ketika orang yang dia sayang kena, punten ya, ada orang yang dia judi nggak berhenti-berhenti padahal udah bangkrut, tapi ada orang yang bisa berhenti judi gara-gara ngelihat putrinya kelaparan. Apakah karena Allah benci sama putrinya? Enggak.
Masalahnya kamu nggak sayang sama diri sendiri, mau nggak mau yang dijewer anaknya. Kok anaknya kan kasihan, mudah bagi Allah untuk ngebikin si anak ini nggak akan ingat dengan kepahitan itu. Kita kasihan nggak ngelihat anak-anak yang masih bayi, ya, ya Allah dia kedinginan, dia pilek, dia sakit seperti apa. Tanya gara nanti pas udah gede. Nah, ingat gak waktu kamu usia 3 bulan sakit pilek? Nggak akan ingat, nggak akan ingat. Mudah bagi Allah membuat dia lupa. Atau bahkan nanti umur 4 tahun dibikin lupa juga masih bisa oleh Allah. Ya. Nah, si anaknya nggak ngerasa sakit, tapi yang akhirnya jadi panik, nangis, tergugurkan dosa-dosanya kan orang tuanya jadi. Ya. Jadi kalau ada nasihat mungkin maksud dari videonya seperti itu ya. Karena untuk menyadarkan. Karena nggak bisa Bu kita ngarepin anak soleh, tapi ngarep si anak langsung soleh aja. Langsung datang ke kiai gitu atau ke pesantren. Pak Kepsek, Pak Kiai, tolong ya lulus-lulus anak saya jadi soleh, nih biaya langsung 6 tahunan buat SD. Seenak itu, mana bisa? Kalau bisa nikmat sekali itu. Sedangkan satu Kiai yang ngurus 1000 anak. Yakin bakal soleh 1000-1000-nya semuanya? Aduh, nggak tahu. Ya. Sedangkan Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di rumah tangga. Makanya ayat yang untuk penghasil muttaqin, orang bertakwa dan imam, adanya di ayat tentang keluarga. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh Allah berarti pengen pendidikan generasi, itu kan ayat tentang rumah tangga. Karena kalau rumah tangga jadi qurrata a'yun, benar-benar berhasil, hasilnya muttaqina imama, orang bertakwa atau imam atau bahkan pemimpin orang-orang bertakwa. Nggak bisa langsung datang ke sekolah, Pak Kepsek tolong ya lulus anak saya soleh. Lebih masuk akal sepasang orang tua ngedidik anaknya daripada satu Kepsek ngedidik 1000 anak. Kata Allah sanggupnya 5 anak ibu. Kata Allah sanggupnya 19 anak ibu. Kata Allah sanggupnya 1 pasti 1 anak ibu. Ya. Ditambah memang ada hadis dari Jabir bin Abdullah mendengar dari Nabi Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa setan dari golongan bangsa jin juga suka ngumpul dan saling menyampaikan prestasinya. Aku berhasil membuat manusia mencuri, mana yang lebih hebat? Aku berhasil membuat manusia membunuh, mana yang lebih hebat? Ada yang lebih hebat. Aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin syaitonnya, ni'ma syaiton anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Punten ya. Setan aja sampai bikin staf khusus untuk merusak rumah tangga. Terus kita pengen berumah tangga, modal cinta, aduh, ya cintanya sih wajar sih. Tapi masalahnya kalau nggak pakai ilmu gini, ibu pengen jadi koki, ada nggak kuliah masak? Ibu pengen bisa bahasa Rusia, ada nggak kuliah sastra Rusia? Tapi kalau pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, kan nggak ada jurusan kuliahnya. Nah Islam punya, terus kita nggak mau ngaji. Udah mau Allah pengen pendidikan generasi di rumah tangga, dan setan paling ngerusak rumah tangga, terus kita nggak mau ngaji kepada petunjuk yang paling hakiki. Atuh ajib eta nikah pasti stres. Ya. Tapi kok dia cantik, putih, tinggi, langsing, kayak bihun. Udah habis dimakan usia. Dia putih banget kok. Kalau minum tuh minum kopi kelihatan dari lehernya. Transparan kayaknya istri kamu ya. Nah, ya. Sepenting itu. Ilmu parenting itu, Masya Allah. Makanya mungkin maksud videonya itu. Ya nanti tabayun lagi ya. Ya nggak tahu juga siapa yang posting. Tapi kalau misalkan kita ambil hikmahnya, sebagaimana tadi di surat Al-Kahfi ya, ada orang tua yang melayakkan diri di hadapan pencipta anaknya. Kalau sudah dianggap layak, orang tuanya udah wafat pun Allah jaga anak-anaknya. Rumahnya mau roboh pun Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya, karena Allah ridho kepada orang tuanya. Ya, daripada ini anak nggak peduli uangnya halal haram, saya pasangin chip nih di leher anak saya kok. Pinteran penjahat tuh. Tetap aja diakalin. Kalau misalkan pengen berbuat maksiat, udah pada pinter jahat, tetap bisa ngakal-ngakalin ya. Gitu mungkin maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi, saya dari Kadin, teman-teman. Iya, Ibu. Mungkin jenis, mungkin kita mau mendengar lagi, bukan kita ya, saya sih pribadi ya khususnya, kan jenis kan mu'alaf, terus masa lalunya
di dunia yang penuh dengan maksiat mungkin ya, karena nggak apa-apa. Dunianya perjudian, terus ya. Ko Denis kan masih muda, gimana Ko Denis bisa mendapatkan hidayah dan istiqomah hingga saat ini, gitu. Seperti itu mungkin bisa menambah inspirasi dan pelajaran buat kami, terutama juga mungkin untuk anak-anak juga ya di rumah. Iya. Istilah. Terima kasih. Istilah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tidak muda lagi ya ngerasanya. Saya udah ada ubannya loh. Saya lahir tahun 91. Seumuran? 91. Jadi kalau ada yang usianya di atas saya, berarti pahalanya banyakan dia. Kalau ada yang usianya di bawah saya, berarti dosanya banyakan saya. Dosa dia lebih sedikit. Karena dari tampang-tampangnya nih, mantap. Kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya di sini ya. Jadi saya yang paling banyak dosanya. Dunia perjudian iya, tapi dulu saya jarang main judi, karena saya yang bikin tempat judinya. Ya. Karena kalau main judi mah pasti kalah. Mendingan jadi bandarnya, nggak bisa kalah. Kalahnya satu sama aturan Allah. Ya. Supaya kenapa kok disebutin seolah bangga dengan bukan bangga, tapi maksudnya agar supaya orang sadar punten ya. Saya banyak diminta untuk bicara tentang masalah perjudian yang dihadapi itu misalnya kayak di pabrik, banyak karyawannya main judi. Kenapa sampai istilahnya di spill bahwa ia dulunya pernah di dunia seperti itu, agar supaya maksudnya tuh punten ya. Bandarnya aja berhenti gitu loh maksudnya. Nih Bu, pemain tuh gampang tobat Bu. Kapan? Karena pasti kalah. Ya, kalau dia udah mentok duitnya habis, mau nggak mau nangis ya, sujud juga. Jadi kalau jadi bandar kapan tobatnya? Karena menang melulu, ya nggak bisa kalah. Tapi kalau udah nyari Allah mah udah bisa. Sehingga akhirnya mau nggak mau ada satu bagian tersebut yang sama sekali tidak bisa dibanggakan dan amat sangat saya sesali. Tapi ya pelajaran kehidupan aja di sana. Ya udah berarti ta'aruf ya kenalannya. Lengkapnya sih di buku sih ini ada ya. Tapi barangkali lebih suka nonton daripada baca. Ya udah ya kalian. Saya lahir di Bogor tahun 91 itu di Melania. Tahu Melania nggak? Tahu. 4 bersaudara lahir di situ semua. Saya anak pertama. Sekolahnya di mana? Di seberang. Ada Mardi Waluya. Dulu Mardi Yuwana 2. Ya. Dulunya lagi Santa Maria. Ya. TK sampai SMP di situ. Kenapa cuma nyampe SMP? Karena cuma nyampe SMP. SMA-nya di Mardi Yuwana Sukasari. Ya. Ayah sampai sekarang lagi di Lawang Seketeng tuh jualan ikan asin. Silakan kalau mau nyari sotong, teri Medan, jangan jadi jualan ya. Ya kalau lebih seperti itu. Terus awalnya ada kondisi ya, di mana mau nggak mau ya ayah sempat bangkrut. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau sempat sakit. Intinya pengen nolongin lah. Dan ada jumlah hutang nominal yang tidak biasa. Jadi pengen berusaha ngebantu. Dengan lemahnya iman dan bodohnya akal, mengira bahwa kayaknya solusinya jadi kaya deh. Kayaknya jadi kaya itu enak. Alasan orang pengen kaya kan cuma satu. Yaitu karena belum pernah kaya. Ya. Karena belum pernah kaya, saya kira kaya itu enak. Ya. Ya ada sih yang kaya enak asal beneran soleh ya, bukan kaya dari maksiat. Koruptor mah kayanya nggak enak. Ya. Maka ya sudah dengan lemahnya iman berangkat ke sana. Ada yang ngajakin. 2 tahun di sana kerja di kasinonya mereka. Setelah 2 tahun saya resign, terus akhirnya ngebangun kasino sendiri. Tambah ngaco ya. Duit jelas tambah banyak. Udah belajar sistemnya, udah paham lah istilahnya. Mentoknya satu sih sama aturan Allah. Ada 3 fase yang pertama saya catat dulu ya. Pertama, jadi kalau judulnya dunia itu masih bisa bosan. Ibu doyan makan apa misalkan? Steak. Ibu makan steak yang sama setahun penuh sehari 3 kali. Bosan? Gak cuman bosan, gumoh bisa jadi. Ya. Kalau kita ngerasa kok nerima duit 100 juta tuh kayaknya enak ya.
Kalau pertama kali mungkin kerasa bahagia, tapi tolong terima uang 100 juta setiap hari selama bertahun-tahun, biasa aja, mati rasa. Kalau belum pernah silakan cobain, tapi jangan cara yang haram juga ya. Maka ketika sudah mulai jenuh, oh mungkin saya cuma kurang kaya kali ya, makanya jenuh. Jadi nyari circle gaul dengan bandar judi yang lebih besar, yang lebih kaya. Permasalahan mereka lebih aneh. Kadang di restoran bagus kayak begini, di seberang jalan ada restoran tenda biasanya, kayak pecel lele gitu ya. Dia bisa murung ngeliatin yang di tenda seberang jalan, ada anak yang lagi nyuapin jeruk ke ibunya. Dikupasin, ambil serabut putihnya, dianterin ke mulutnya, bahkan tangan si anak udah siap di bawah bibir ibunya buat nerima buangan biji dari mulut ibunya. Si bos bandar judi ini bilang, anak gua nggak pernah tuh kayak begitu. Berusaha ngibur dong. Anak lu kan kuliah di London, di Jerman. Anak kurang ajar, kalau nggak minta duit di reject, gua nelpon. Ya, giliran minta duit aja nelponin terus. Bini lu kan baru lu beliin BMW, nih supir ngirim foto, dia lagi bawa berondong berzina di mobil baru itu. Ada bu kehidupan kayak gitu tuh. Kehidupan konglomerasi itu ada yang dinikahkan hanya untuk menikahkan perusahaan, padahal suaminya punya simpanan, istrinya punya simpanan, dua-duanya sama-sama tahu tapi bodo amat. Yang penting kita tambah kaya. Ada yang kayak begitu. Ya. Sampai kadang mohon maaf ya, di tempat hiburan malam pun, contoh mohon maaf, ya tempat dugem gitu ya. Ini jelas orang mabok, pemuda. Kita kan kadang ngobrolin, tahun depan kita ngapain? Buka 5 web judi lagi yuk. 5 tahun lagi ngapain? Kita udah bikin PT lah udah, yang ngurusin anak buah aja. 30 tahun lagi ngapain? Kita tinggal di rumah hangat, dikelilingi anak cucu yang pada tampan, cantik, rupawan, baik-baik budi, juara olimpiade fisika. Wah, kehidupan yang sempurna. Duit gak habis-habis. Ya. Karena dia belum nikah, suka diledekin kan. Allah, nikah juga belum. Lu nikahin aja tuh yang pada nari telanjang di kiri kananmu. Itu orang mabuk bisa ngomong kayak gini, Bu. Udah gila lu ya. Masa gua nikahin yang kayak gini jadi ibu dari anak-anak gua? Omongan orang mabuk. Sambil mohon maaf meluk perempuan. Untung yang dipeluk orang Thailand, jadi nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Jadi nggak tahu diomongin juga ya. Mungkin kita lagi diomongin sama mereka ya. Ini laki-laki bojigong misalnya gitu ya. Tapi kayak bahasa Thailand. Ya. Oke, dia juga berarti nggak pengen selamanya hidup kayak gitu. Si bodoh ini masih tetap pasti ada orang yang benar-benar dari dunia seperti itu dan berakhir bahagia, happy ending. Keliling dah main ke beberapa kasino, ketemu sama karyawan-karyawan seniornya. Ini mana pendirinya? Oh, jawabannya macam-macam. Siapa pendiri kasino ini, di mana? Oh, udah mati kena HIV/AIDS. Ke pendiri kasino yang sana di mana? Pindah lagi ke sana. Ini kemana pendirinya? Masih di penjara kan, dikhianatin anak buahnya 5 tahun lalu. Ada nggak sih yang sampai detik ini masih tetap kaya? Ada sih ada, tapi ya gitu ya, agak gila. Anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada yang happy ending. Dunia mulai membosankan. Yang selamanya enggak, yang di situ nggak ada yang pengen selamanya di dunia itu. Dan udah benar-benar lama tidak ada yang berakhir bahagia. Saya kehilangan alasan buat tetap ada di situ. Mau berhenti takut nggak? Takut sama kepikiran mau ngapain di Indonesia, ngulang lagi dari nol. Tapi saya tahu kudu berhenti. Dan pilihannya jadi bandar itu berhentinya Bu, memang dari judinya dia nggak bisa kalah karena jadi pemain. Kecuali dia juga judi, itu ngaco. Makanya kadang ini pepatah yang nggak tahu bisa diambil hikmahnya atau enggak, tapi ada orang Cina zaman dulu bilang kayak gini, kamu itu jangan makan dan berak di piring yang sama. Maksudnya kalau kamu bisnisnya judi, kamu jangan main judi. Kalau kamu jadi bandar narkoba, kamu jangan pakai narkoba. Lihatlah orang yang pada punya pabrik rokok, emang mereka ngerokok? Tuh, ya, nggak bisa baca mereka, rokok membunuhmu. Yang ngerokok nggak bisa baca, jangan-jangan ya. Maka kapan bisa kalahnya? Ketika ada takdir Allah, misalkan mati kena HIV/AIDS, baru berhenti di penjara dan yang lain-lain. Karena dari sudut pandang matematikanya nggak bisa kalah jadi bandar, orang dia yang ngatur sistemnya kok. Ya. Tapi tahu ini mesti berhenti cepat atau lambat. Tapi kalau pulang di Indonesia mau ngapain? Jadi takut. Takut sama masalah rezeki. Lagi takut sama masalah rezeki, ya namanya di kasino kalau bosan ya saya ngambil handphone juga tetap lihat YouTube, belum masukin pencarian apa-apa.
Tapi kan sudah ada video-video yang udah terdaftar di situ ya, yang nangkring di halaman utama di berandanya kan, di home-nya. Ada videonya Agim. Yang takut rezeki tonton ini ya gitulah ya. Beliau lagi cerita janin itu dalam perut ibunya nggak bisa apa-apa. Sholat nggak bisa, kerja apalagi. Tapi ibunya makan apapun, jengkol, pete, karedok, apapun semua dimakan. Ampasnya dibuang, nutrisinya diambil, disalurin ke plasenta, nyampe ke si janin. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Kayak ditampol itu. Karena dulu saya nggak ngerasa so pintar lebih tepatnya. Ngerasa so pintarnya karena saya nggak nemu orang yang anak seumuran yang lebih kaya dari saya di zaman itu. Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Tapi jelas haram. Ya. Tapi si akal yang dibangga-banggakan itu takut kalau misalkan pulang di Indonesia mau ngapain. Tahu-tahu digampar dengan fakta kayak begitu. Tutup YouTube-nya, pesen tiket pulang. Nyantri di Agim ke Bandung. Kenapa maksain nyantri? Ya ubah suasana. Karena dengan nyantri handphone disita. Yang mau ngajakin nggak ada akses, Bu. Dan udah mau nggak mau kan, kadang harus memaksakan diri kan. Pernah dengar nasihat ini, malas sholat, paksain sholat, malas ngaji, paksain ngaji, malas baca Quran, paksain baca Quran. Kenapa? Karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Ya. Jadi jalanin. Dan mungkin kata Allahnya gini ya, saya pulang dengan pikiran, wah masih banyak, ya uang sisa masih ada. Ini kadang suka ada yang tanya juga, balikin dulu tuh duit orang-orang yang udah. Oke, saya jawab ya, dulu masih ada sisa, meskipun tinggal beberapa ratus juta doang ya, tapi haram. Dan bacain janji Allah kepada orang yang hijrah tobat. Jadi kan kayak ngerasa, kayaknya aku akan sukses nih di Indonesia nih, meledak gitu ya. Mungkin kata Allahnya gini, cenah mau tobat, masa uang haramnya disimpan kene. Ini mah lamunan saya aja ya. Nggak sanggup ya ngebuangnya. Iya ya Allah, terlalu melekat di hati. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi begitu nyampe Indo, saya banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua ya. Nggak usah kayak nyari bisnis, langsung ada yang datengin. Lu berhenti yang di Thailand, harus bisnis dong di Indo. Kita teman dari lama. Ini proposal, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan keuntungannya segini. Kan bikin saya berpikir, apa ini jawaban dari hijrahku? Begitu ditransfer sampai hari ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi. Hilang we orang teh. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut, habis. Sampai intinya mah jual kaos kaki di emperan, Dago kalau Car Free Day. Ya, pandemi lagi, gak boleh jualan kan keluar. Lowongan yang paling banyak waktu pandemi apa? Kurir, karena orang jadi pada pesan online semua. Kerja di JNT, naik motor nganterin paket 60 paket. Nah, hari pertama 67 paket saya masih ingat. Dan dulu mah ketika nganterin paket, nggak ada yang buka pintu terus, yang nganterin kok Denis? Nggak sahasia, kenal juga enggak ya. Nggak mau ketemu orang malah. Udah lempar aja, oh iya juga kan, nggak pengen social distancing. Dilempar nyampe jalan inget, oh iya COD, kedalangin deh. Pahit lah bu. Ngambek, percuma aing nonggeng sujud, naon bebe akan kieu. Ngerti nggak bahasa Sunda? Ngerti ya. Ngapain abis-abis kayak ini, mendingan gue balik lagi ke sana. Tapi diterusin aja, karena nanti ketika diterusin akhirnya saya sampai di satu titik, oh iya ya, itu teh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba tobat hijrah sambil makanin duit haram, repot. Buang sendiri nggak sanggup, ya udah ditolong. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek? Itu dia, Tuhannya saya duit bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih isi hatinya bukan Allah, jadi ngambek wae hidup. Ya itulah kuliah kehidupannya. Yang ngaji aja terus, beres dari sana, ngambil lagi jurusan hadis,
udah beres Agustus tahun kemarin. Mohon doanya ntar mulai September ini juga nerusin ngambil ekonomi syariah di Tazkiyah ya, terus aja lah ngaji jadi santri. Sambil ngaji-ngaji yang non formal juga ada banyak. Jadi jadwalnya kalau subuh tuh saya ngaji siang, ini kayak jam segini pada zuhur atau mungkin pada asar. Nah, itu bisa ada jadwal kajian. Tapi kadang juga nyampe sore atau malam itu udah waktunya untuk keluarga. Ya. Itu aja bagi-baginya. Apalagi Bu? Udah gitu ya. Ya lebih lengkapnya di buku ya. Silakan kalau pengen dibaca. Tapi ya nggak ada sama sekali kehebatan pada diri ini, semuanya Allah yang tolong aja. Mudah kalau Allah mau untuk mematikan kita waktu lagi maksiat, waktu matiin si Oko waktu lagi masih mudah sekali. Ini kenapa bisa nyampe kayak gini? Allah aja tutupin aibnya. Ditutupin, makanya masih ibu-ibu mau ada yang datang ngaji. Ya. Aslinya mau Allah tahu ini orang kalau sendirian ngapain aja. Ya gitulah, kabar baiknya Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Kalau yang dibenci dosanya, kalau yang dibenci pendosanya, habis Bu kita udahan. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berdosa diganjar karena dosanya, jadi orang dosa langsung dihukum Bu saat itu juga. Kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti mati semua tuh harusnya kita tuh atas dosanya. Kenapa ini masih ramai begini? Apakah kita semua nggak punya dosa? Enggak, tapi kata Allahnya walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi bukan kita masih hidupnya bukan karena jago ngumpetin dosa, tapi karena Allah lagi nungguin kita tobat. Ngelihat orang juga mesti gitu. Kok dia maksiat nih, kok saya punya rekamannya. Tanya yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih. Ya udah berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Ngapain kita main hakim sendiri? Tentuin surga neraka orang. Neraka tuh kok diazabnya gimana? Wah. Gak ada yang tahu ya, itu aja Allah takdirin hidupnya kayak begitu ya. Kalau dibilang blessing in disguise-nya enak jadinya kalau misalkan ngaji kan punten ya, suka ditanya kok berapa ngundang teh, gratis. Karena kalau misalkan istilahnya pengen sekedarnya ngaji teh naudzubillah disalahgunakan jual agama hanya untuk kaya, kayaan jadi bandar judi di mana-mana juga, mendingan balik lagi ke sono ya. Tapi ya udahlah, udah nyobain. Orang pengen kaya karena belum pernah kaya aja gitu doang. Makanya ada istilah OKB, tahu OKB? Tahu apa OKB? Orang kaya blow on ya. Nah kalau baru biasanya norce, cobain semua resto, nanti akan ada harinya dia sadar bahwa ternyata daging steak wagyu tenderloin import Saikoro BF, Saikoro beef maksudnya ya, ternyata sama tempe bedanya cuma 5 cm sini doang ya. Kalau cadel 3 cm lah karena agak lebih pendek ya. Begitu ketelan kenyang makan tempe sama daging sama nggak? Sama, apalagi keluarnya sama-sama bau tuh. Nggak ada ini makanan kenapa mahal begini kok? Oh iya nanti keluarnya wangi. Nggak, bau pasti. Jangan ngadi-ngadi ya. Gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Mau diobrolkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ranti. Izin saya bertanya ya. Enggak, silakan. Ya. Saya mau agak kadang-kadang masih suka bingung membedakan yang namanya amal ibadah dan amal soleh. Artinya gini loh, ada di depan saya banget gitulah seseorang yang sangat banyak beramal soleh, banyak memberi manfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Banyak berbagi, memikirkan, dan melakukan hal-hal yang bisa memberikan kebaikan buat orang-orang di sekelilingnya. Tetapi ketika ini datang ke amal ibadah, yang bersangkutan mungkin tidak melihat itu sebagai sesuatu yang lebih
urgent atau bagaimana, jadi dia lebih ditekankan kepada amal solehnya. Berarti gini loh, kalau Dennis kayak kita melihat figur seorang Mother Teresa, anggaplah dia seorang Muslim lah gitu. Kan dia menghabiskan hidupnya hanya untuk orang-orang di sekelilingnya, umat di sekelilingnya. Tetapi sebagai seorang non-Muslim pasti kan dia tidak melakukan hal-hal yang oleh agama kita gitu ya, Islam gitu. Nah itu bagaimana, anggap aja dia sebagai seorang muslimah, tetapi jadi dia mendedikasi dirinya pada umat dan orang sekelilingnya, tapi tidak beribadah sebagaimana semestinya seorang muslim. Nah itu kalau kayak gitu di mata Allah tuh gimana ya? Gitu. Bukannya kita mau ngejudge, oh yang ini pasti lebih baik dari yang itu, tapi bagaimana pandangan Allah terhadap hambanya yang seperti itu? Baik, istilah. Waalaikumsalam. Saya yang waalaikumsalam, Bu. Ibu yang assalamualaikum. Iya. Gak apa-apa. Baik, istilah. Ya. Satu, kalau ada yang kayak gitu tuh kita mesti malu yang muslim ya. Kok lebih banyak dia gitu kebaikannya. Karena harusnya kita nggak boleh kalah. Jadi harus memotivasi kita untuk tambah banyak berbuat baiknya. Yang kedua, juga harus mengingatkan, oh itulah mahalnya hidayah. Ada orang yang berbuat baik segitunya tapi masih belum beriman kepada Allah. Kita belum baik tapi diizinin punya iman. Mana yang lebih baik terserah Allah. Kita nggak pernah disuruh jadi juri gitu. Tapi memang kalau misalnya ada orang tidak beriman kepada Allah, tapi terus dia berbuat baik luar biasa, akan ada balasannya. Tapi balasannya memang yang kami tahu mentok di dunia aja. Ya. Karena kalau misalkan punten ya, contoh lain di luar non muslim tapi sedekahnya banyak, makanya usahanya lancar. Ada yang kayak gitu-gitu ya. Kalau misalkan itu kok ada orang ngaco tapi misalkan maksiat banyak, uangnya juga dari korupsi gitu. Ya, standar nikmat dan bahagia kan bukan uang banyak. Ya tenangnya hati, mudah sama Allah, dibikin hatinya stres aja, dibikin hatinya gelisah aja. Maka kalau ngelihat yang seperti itu, emang kita cuma bisa paling baik doain supaya ya hidayah itu datang. Karena sayang sekali orang sudah berbuat baik seperti itu, tapi ya balasannya cuma di dunia. Alangkah lebih enak kan kalau balasannya dapatnya dua, di dunia dapat, di alam setelah kematian dapat. Dan harus memotivasi ini, kita nggak boleh kalah. Nah emang kalau ada orang yang istilahnya ibadah mah ibadah, tapi ternyata tidak sebaik ibadahnya, mulutnya masih jahat, masih julid, masih kayak gimana, bisa jadi yang salah itu adalah niatnya. Dia ibadahnya bukan untuk Allah tapi untuk dipuji segala macam. Ya. Dan kalau ngelihatnya fondasinya tuh ibarat pohon, akarnya adalah akidah, iman yang yakin tertancap kepada Allah, batangnya adalah syariat. Kalau iman sudah kuat menancap, akan rela kesehariannya ikut aturan Allah, aturan syariat. Nanti buahnya adalah akhlak. Ya. Kok gimana kalau ada orang yang tidak beriman? Di luar yang tadi dicontohkan, misalkan ya orang Jepang lah gitu ya, disiplin luar biasa, tapi sholat enggak, beriman enggak, ya. Tapi kalau ditanya akhlak, oh jangan tanya, mereka disiplinnya luar biasa, ya, sopannya luar biasa, misalnya kayak gitu. Nah, salahnya akhlak itu buahnya dari iman yang kuat menancap dan juga syariat yang terjaga. Apa yang terjadi kalau misalkan langsung di skip belajar ke syariat tanpa iman yang benar? Naudzubillah. Meskipun mereka berakhlak katanya baik, ya punten ya, bunuh diri tertinggi masih dari Korsel. Perceraian tertinggi juga di situ. Di Jepang, video porno terbesar semua dari sana. Sampai pernah baca majalah, walaupun ini di Singapura ya, ada mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14, umur 20 tahunan, tentu langsung wafat seketika. Ketika dicari alasan dia meloncat dari gedung itu, ya ketemu buku diarinya. Ternyata setelah dibaca, alasan dia bunuh diri adalah karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Karena jerawatnya. Masalahnya apa? Ini orang kayak gimana? Oh, kuliahnya bagus, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya baik. Masalahnya berarti di mana? Masalahnya satu, Tuhannya bukan Allah.
Tuhannya penilaian makhluk. Makanya kalau ada yang bisa bismillah belajar akhlak, yuk. Bisa. Tapi punten ada masalah dikit rapuh. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di hati isi Mother Teresa ya. Iya berbuat baik, tapi bisa jadi ngerasakan kepedihan yang seperti itu. Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi dengan sepanjang jalan koko hidup koko, mohon maaf ya, TK sampai SMA sekolah Nasrani, keluarga besar ayah terutama beliau Buddha, sampai akhirnya kenapa istilahnya Islam? Karena kalau misalnya ada yang berkata semua agama ngajarin kebaikan, saya masih bisa sepakat. Tapi masalahnya standar kebaikannya menurut siapa dulu? Karena kalau menurut standar kebaikannya menurut kita masing-masing, contoh rekan-rekan saya yang di sana yang jadi bandar judi, bagi mereka judi bukan zolim. Kenapa? Pelanggannya nggak ada yang dipaksa untuk main judi, menang juga saya bayar. Saya zolimnya belah mana? Di Thailand, kenapa banyak yang gimana ya? Yang hybrid lah ya. Atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Laura, lanang ora, wadon ora. Ya. Salah satu alasannya, ya punten, mereka mikir dokternya saya bayar, uangnya saya rela, badan sakit saya rela. Saya akhirnya mohon maaf jual diri sekalipun, pelanggannya suka sama suka, naksir sama naksir. Dia rela ngasih duit pelanggannya. Saya salahnya di mana? Tapi kita sepakat nggak prostitusi itu bukan suatu kebaikan? Sepakat kan? Tapi bagi mereka nggak berbuat buruk tuh. Jadi satu, menangnya Islam dia punya aturan syariat. Yang ini menentukan manusia tuh jadi punya koridor, mana boleh mana enggak. Karena kalau semuanya berbuat baik, tapi menurut standar masing-masing, jangan heran banci-banci di Thailand itu amat sangat rajin sedekah. Rajin ngasih orang tuanya. Tapi gitu, mohon maaf. Jakunnya bisa hilang, nggak tahu diapain itu. Dan ketika akhirnya jadi baiknya tidak didasari akidah yang benar dan syariat yang dijaga, gampang stres. Karena ketika akhirnya kok stres dengan urusan yang di Thailand dulu, padahal duit banyak apa segala macam, ada celetukan dari orang ateis. Kalau kamu pengen bahagia tanpa alasan, itu cuma yang udah kenal sama Tuhannya kali. Udah di hatinya cuma tinggal Tuhannya. Saya mikir, ya juga ya, kan ada. Di sekolah Nasrani juga ada orang yang disebut Nabi. Pahala banyak banget. Dosa nggak ada. Tapi kok baik banget gitu. Apa yang bikin mereka tetap mau jadi kayak gitu? Salah satunya kan karena tujuan hidupnya udah berubah. Aku baiknya kan bukan supaya mereka suka, biar Allah suka. Jadi menangnya Islam yang menurut saya adalah akan membuat orang tuh jadi manusia baiknya tuh bisa nggak ketulungan. Karena tadi alasannya nggak ada gitu. Karena Allah aja. Kalau ada orang baik, kenapa kamu baik? Iya kok, kan kita kenal konsep karma misalkan. Saya baik supaya nanti dibaikin orang. Saya nggak mau jahat karena saya takut nanti jahatin orang. Terus kalau orang nggak baik, kamu nggak mau baik lagi. Kenapa transaksional? Para nabi-nabi Allah atau orang-orang yang mengikuti para nabi, para sahabat, nggak ada takarannya baikannya. Baik, berbuat baik orang jahat, ya dia yang rugi kan, dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Tapi kan dia nyakitin kamu, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Satu dunia benci, Allah sayang juga kita selamat. Satu dunia sayang Allah benci juga kita yang repot. Tapi kan dia nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tetap aja dia berkhianat. Saya mah bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti saya ditolong sama dia, digugurin dosanya. Harusnya saya yang traktir dia di flui. Masuk. Iya. Paling dia mikir, kamu tuh udah saya tolong, udah saya jahatin, kenapa kamu malah duluan yang nolong saya? Bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Ya. Kadang kalau kita mau jujur, mau ke surga pakai cara apa tuh kita teh? Pakai sholat kita. Sholat yang mana? Yang sering lupa rokaat itu. Nah tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat. Udah zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30. Kuliah kulhu melulu lagi bacaan. Sekalinya ganti ina atau ina. Sekalinya sholatnya lama, sujud rakaat ketiga panjang, padahal dia lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ya? Menangnya itu di situ, ya.
Dan nama orang yang istilahnya baik kok tanpa alasan karena dia kok tetap aja kan itu ngarep, berarti ngarep dapat ganjaran dari Allah. Setidaknya kita berharap kepada sesuatu yang gak mungkin zalim, Allah. Orang kalau udah benar-benar punya tujuan rela ngapain aja. Naksir sama perempuan, tengah malam hujan-hujanan dia bisa berangkat. Tapi coba ketika wanita itu nggak balas cintanya, bisa nggak mau lagi berjuang. Masalahnya sekarang kita berjuang, kalau dalam Islam berjuangnya demi Allah. Yang nggak mungkin zolim, nggak mungkin menyia-nyiakan setiap kepahitan. Ini enak soalnya urusan sama Allah mah. Gini deh contoh ya, enaknya urusan sama Allah. Diajakin bangun masjid, sedekah 10.000. Masjidnya belum jadi, kita mati duluan. Di hari akhir kita kan dapat buku catatan amal nih, kita percayanya. Ternyata dicek bukunya, kok nggak kecatat? Komplain dong. Ya Allah, engkau tahu tanggal segitu saya sedekah, kenapa di sini nggak dicatat? Tidak mungkin dijawabnya, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak gitu konsepnya, bos. Duit masih di kantong hati, udah niat, udah ada pahalanya. Apalagi dilakuin, ada pahalanya lebih banyak. Ya kalau ke manusia kita datang bawa 1000 kebaikan, bisa hilang gara-gara sekali salah. Kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin sisanya. Enak kan urusannya? Guru ngaji, 30 tahun ngajar ngaji, nggak ada satupun murid yang berterima kasih, nggak ada satupun muridnya yang viral misalkan. Tapi selagi dia ngajarnya niatnya lillahi ta'ala, tetap jadi pahala nggak itu 30 tahun ngajar? Tetap. Ibu dakwahin teman ibu untuk masuk Islam misalkan. Ternyata 40 tahun berdakwah dia nggak masuk Islam sampai kita meninggal duluan. Kan ibu dapat pahalanya bukan ketika dia masuk Islam, tapi setiap kali ini lisan beres ngucap nasihat, tetap kehitung pahala. Ya, pernah ada yang bilang, kok saya nasihatin orang 30 tahun kok untuk dia mau sholat, masih nggak mau sholat. Saya bilang, selamat. Berarti kamu dapat pahala dakwah 30 tahun penuh itu. Daripada misalkan sekali nasihatin, bro, sing soleh, langsung soleh aja dia sampai mati. Berarti cuma sekali pahalanya. Kayak gini ceramah, sekali ceramah ibu langsung soleha semua, ya nggak akan diundang lagi. Ya. Kayak begitu. Ada seorang ibu yang udah harus pipisnya di pispot. Jadi 5 menit sekali manggil anaknya, nak, pipis nak. Jadi kadang minta maaf ke anaknya, maaf ya nak. 5 menit sekali jadi harus ngurus pipis mama. Anaknya namanya anak soleh ya. Dia ngejawabnya kayak gini. Gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Beda tujuan hidup. Ya. Jadi berbuat baiknya juga tanpa alasan, tanpa batas. Karena dia sadar sedang mengejar sesuatu yang tidak mungkin berbalas. Tidak mungkin tak terbalas. Ya, itu Allah. Enak ya. Jadi, yuk jangan kalah dengan yang non-muslim tapi amalannya lebih banyak. Kita nggak boleh kalah. Dan juga itu harus memotivasi. Dan yang kedua, syukuri luar biasa. Ya Allah, aku yang dapat hidayah. Aku yang beriman. Anggaplah ternyata nanti setelah mati surga neraka nggak ada. Paling kita cuma nyesel. Oh, tau gitu saya ngaco. Kalau ada yang sekarang mungkin kata orang cuma khayalan alam setelah kematian, tapi ketika hari itu datang, justru dunia ini yang cuma angan-angan, nggak bisa balik lagi. Ya, ada bismillah. Toh secara nggak langsung ketika kita jadi orang baik, jujur, takwa karena Allah, orang senang sama kita. Kenapa para sahabat Nabi itu banyak yang sukses? Salah satunya ya dia jujur, nggak berani sedikit pun ngambil yang bukan punya dianya. Ya orang senang dong urusan sama yang kayak gitu. Jangan kalau misalnya kita hidup seenaknya, aku bebas, nggak percaya Tuhan ini aku mah. Dia nyolong, dia licik, dia apa. Coba, peluang datang. Orang juga kapok urusan sama dia. Akhirnya ketika nggak ada yang ngasih peluang lagi, karena nama dia udah buruk, lapar. Lapar gara-gara kemiskinan. Miskin nggak ada iman, nyolong. Coba. Efeknya, yang orang bilang masalah kemanusiaan adalah kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Enggak, kadang bisa diawali dari tadi. Dengan ketiadaan iman sampai akhirnya alhamdulillah terjadi hal seperti tadi. Ya. Gitu kesimpulan dari saya mah. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup. Ngapain berarti? Doa. Langsung ditutup doa. Bismillah. Lebih banyak ya tanya jawabnya, panjangnya lebih panjang biar lebih enak sharingnya. Kadang saya nyampein suatu padahal datang, orang saya pengen nanya masalah saya, yang lagi dibahas lagi nggak pas sama masalah saya. Oke. Nah dengan ini ngobrol lebih banyak, lebih enak. Kita tekan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati,
Allah pasti dengarnya. Ingatlah pilihan doa itu cuma 3, dikabul, 2 kalau belum dikabul dijauhin dari musibah, harusnya kepleset nggak jadi misalkan. Kalau masih kepleset kok, yang ketiga diampuni dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.